Masa depan merupakan sesuatu yang tidak pasti. Oleh karena itu, diperlukannya peramalan untuk mengatasi ketidakpastian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Monika Pratami dan bersama keempat rekan saya, yaitu Osel Nur Taskia, Tigawapi Mustafia, Khairia Pajrin Purnamasari, dan Asifa Aleida Firarianti akan mengulas hasil tugas besar kami, yaitu mata kuliah Manajemen Sistem Informasi dalam Logistik terkait perancangan sistem informasi peramalan permintaan suatu produk. Better System for Better Future. Selanjutnya, berangkat dari adanya ketidakpastian akan jumlah permintaan suatu produk yang menyebabkan kemungkinan kelebihan dari stok atau bahkan terjadinya loss sale karena ketidaksesuaian antara permintaan tersebut dengan jumlah produksi, forecasting hadir untuk meminimalisir adanya kekurangan atau kelebihan jumlah produksi ini. Akan tetapi, melakukan forecasting atau peramalan membutuhkan waktu yang tidak singkat, terutama dalam menentukan kebijakan terkait persediaan yang harus disesuaikan terus-menerus dengan jumlah permintaan yang dinamis. Oleh karena itu, di sini kami memberikan solusi berupa perancangan sistem peramalan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan dinamisnya permintaan, sehingga menghasilkan data permintaan yang juga fleksibel dan mempermudah pengguna dalam menentukan kebijakan persediaan atau produksi yang dilakukan, dan tentunya akan meminimalkan tingkat overstock dan loss sale dari perusahaan tersebut. Adapun batasan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, data historis yang digunakan dalam peramalan minimal data 30 periode terbaru perusahaan. Yang kedua, peramalan dilakukan secara disagregasi atau dibedakan untuk setiap produknya. Dan untuk yang ketiga, peramalan tidak mempertimbangkan adanya kondisi anomali yang dapat terjadi tiba-tiba karena adanya faktor politik, ekonomi, dan sosial. Nah, selanjutnya untuk menjalankan penelitian ini, kami juga melakukan studi literatur terkait beberapa materi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu ada peramalan, sistem informasi, mengenai aplikasi, dan juga decision support system. Peramalan sendiri menurut literatur adalah suatu ilmu yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi suatu hal di masa yang akan datang. Seperti misalnya memprediksi perkiraan jumlah penjualan, permintaan, atau persediaan untuk mengetahui keputusan yang dapat diambil ke depannya terkait persediaan. Beberapa manfaat dari peramalan sendiri seperti misalnya dapat mengurangi jumlah stok yang disimpan oleh perusahaan yang akan menimbulkan biaya, kemudian berkurangnya permasalahan loss sale karena permintaan yang tidak dapat dipenuhi, serta dapat juga meminimasi kerugian yang dialami perusahaan karena dua hal tersebut. Nah, saat ini pengendalian stok atau persediaan dalam suatu perusahaan dapat didorong dengan pemanfaatan sistem informasi dalam perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengulas kebutuhan bertransaksi, kemudian dapat mendukung berjalannya suatu operasi hingga dapat memberikan laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem informasi sendiri biasanya terdiri atas prosedur, orang, basis data, jaringan komputer dan komunikasi, perangkat lunak, hingga perangkat keras. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas yang spesifik dan tertentu disebut dengan aplikasi. Nah, yang terakhir mengenai Decision Support System. Decision Support System sendiri berdasarkan literatur merupakan suatu unit dari sistem informasi komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dari solusi suatu permasalahan organisasi atau perusahaan. Penggunaan Decision Support System bertujuan untuk mengefektivitaskan pengambilan keputusan terkait manajemen, operasi, dan tingkat perencanaan organisasi di suatu perusahaan. Sistem ini juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengolah data menjadi suatu informasi dan tentunya dapat mengambil keputusan sementara yang spesifik dan terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya juga ingin menjelaskan tentang metodologi penelitian, yang mana diagram alir penelitian berupa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur, yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan perancangan sistem informasi peramalan permintaan, yaitu melalui e-book, jurnal, internet, dan situs-situs internet. Analisa sistem berjalan dilakukan guna menganalisa sistem yang berjalan
dengan menggunakan pemodelan berupa use case. Analisa berjalan akan menghasilkan usulan sistem yang baru. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri berikut diagram alir penelitiannya. Dan ada beberapa metode peramalan yang dipilih peneliti untuk sistem informasi peramalan permintaan ini dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Di sini menggunakan metode peramalan time series, yang mana time series ini dibagi menjadi 3 metode, yaitu moving average, exponential smoothing, dan trend projection. Moving average dibagi menjadi 2, yaitu simple moving average, yang mana pada simple moving average didasarkan pada proyeksi serial data yang dihitung dengan menambahkan harga terkini dan kemudian membaginya dengan jumlah periode waktu tertentu dalam rata-rata perhitungan. Yang kedua, double moving average, yang mana pada metode double moving average dilakukan perhitungan rata-rata bergerak 2 kali dan dilanjut dengan menggunakan persamaan. Kemudian, exponential smoothing dibagi menjadi 2, yaitu single exponential smoothing, yang mana metode exponential smoothing merupakan teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Yang kedua adalah double exponential smoothing, yang mana dalam metode double exponential smoothing yaitu alpha memiliki nilai parameter antara 0 dan 1. Jika terjadi penggunaan data yang semakin banyak dalam perhitungan peramalannya, maka persentase error peramalannya akan semakin kecil. Dan yang terakhir, trend projection dibagi menjadi 3, yaitu metode siklik, di mana pada metode siklik dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Yang kedua, metode regresi linier. Regresi linier dapat digunakan untuk mengembangkan model peramalan kausal serta model peramalan waktu. Dan yang terakhir, metode kuadratik, yang mana metode ini digunakan data secara acak hingga membentuk kurva kuadrat. Dari deskripsi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dilakukan analisis terkait dengan solusi yang tepat untuk permasalahan paper kali ini, yaitu perancangan sistem informasi permintaan dengan input data berupa data historis penjualan dan diharapkan memberikan solusi berupa hasil peramalan dengan nilai gala terkecil. Terkait dengan kebutuhan sistem, terdapat kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional itu sendiri terdiri atas admin perencanaan produksi, dan bagian gudang bisa melakukan login. Kemudian admin perencanaan produksi, dan bagian gudang bisa melihat halaman utama. Admin perencanaan produksi, dan bagian gudang bisa mengelola profil. Admin perencanaan produksi bisa melakukan pengelolaan data peramalan. Admin perencanaan produksi, dan bagian gudang bisa melihat laporan hasil peramalan. Kemudian admin perencanaan produksi, dan bagian gudang bisa melihat data historis peramalan pada periode sebelumnya. Dan admin perencanaan produksi, dan bagian gudang bisa melakukan logout. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional ini sendiri, sistem ini bisa diakses pada Windows, kemudian dapat diakses 24 jam dan penggunaan database MSQL. Kemudian untuk use case diagram ini disusun dengan tujuan menunjukkan siapa saja aktor yang terlibat di dalam sistem informasi. Dalam case tadi ini terdapat 2 aktor utama, yaitu admin perencanaan produksi yang memiliki keseluruhan hak dan sistem informasi seperti yang pertama melakukan aktivitas login keluar dan ke dalam sistem informasi, kemudian masuk ke dalam halaman utama sistem, kemudian mengelola profil di dalam sistem seperti mengedit atau menghapus profil, kemudian melakukan pengelolaan dan peramalan, selanjutnya melihat laporan hasil peramalan periode selanjutnya, dan melihat data histori peramalan pada periode sebelumnya. Sedangkan untuk aktor yang kedua yaitu user atau bagian produksi dan bagian pergudangan yang memiliki hak seperti melakukan aktivitas login ke dalam sistem informasi, masuk ke dalam halaman utama sistem, kemudian mengelola profil di dalam seperti contohnya mengedit atau menghapus profil, kemudian melihat laporan hasil peramalan, melihat data historis peramalan pada periode sebelumnya, dan logout dari sistem informasi.
Selanjutnya, saya Ashifa akan menjelaskan mengenai use case specification pada rancangan sistem informasi peramalan permintaan kelompok kami. Use case specification merupakan spesifikasi dan deskripsi yang lebih detail dari use case diagram. Berdasarkan use case diagram yang telah Khaira jelaskan pada slide sebelumnya, ada 5 use case specification pada rancangan sistem informasi kami, diantaranya adalah use case melihat halaman utama, use case mengolah halaman profile, use case mengelola data peramalan, use case melihat laporan hasil peramalan, dan use case mengelola data historis. Yang pertama, use case untuk melihat halaman utama dengan ID UC001 dengan deskripsi merupakan fungsi untuk menampilkan halaman utama sistem, dan aktor yang terlibat adalah admin perancangan produksi dan user yang terdiri dari bagian produksi dan bagian pergudangan. Dengan preconditionnya, user harus sudah melakukan login yang terlebih dahulu. Dengan flow utamanya, user telah menginput data untuk login, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama, sedangkan flow alternatifnya adalah user tidak dapat mengakses sistem karena server sedang down, kemudian sistem tidak bisa menampilkan halaman utama. Kemudian yang kedua, ada use case untuk mengolah halaman profile dengan ID, deskripsi, aktor yang terlibat, precondition, flow utama, serta flow alternatif yang dapat dilihat pada layar. Kemudian yang ketiga, ada use case untuk mengolah data peramalan dengan ID, deskripsi, aktor yang terlibat, precondition, flow utama, serta flow alternatif yang dapat dilihat pada layar. Kemudian yang keempat, ada use case untuk melihat laporan hasil peramalan dengan ID, deskripsi, aktor yang terlibat, precondition, flow utama, serta flow alternatif yang dapat dilihat pada layar. Dan yang kemudian yang terakhir ada use case untuk melihat data historis tahun sebelumnya dengan ID, deskripsi, aktor yang terlibat, precondition, flow utama, serta flow alternatif yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dapat dimanfaatkan secara luas dalam lingkup rantai pasok. Pada sisi produksi, sistem informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan jumlah produksi dan pemesanan bahan baku. Sedangkan pada sisi distribution center dan retail, dapat dimanfaatkan untuk menentukan jumlah stok untuk menghindari lost sales dan menekan biaya penyimpanan. Sistem ini dibangun dengan database MySQL yang menampung data historis permintaan dari minimum 30 periode sebelumnya yang kemudian diolah dengan metode peramalan seperti moving average dan exponential smoothing. Selanjutnya, hasil peramalan dengan nilai error terkecil akan ditampilkan sebagai hasil peramalan yang direkomendasikan. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam menyusun penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai perancangan sistem informasi peramalan permintaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.